pertanyaan selanjutnya di sini Buya dari Muhammad Fadil, Desa Propo, Kecamatan Propo begitu Buya. Bertanya, proses masa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang boleh seperti apa? Yang boleh masa, ya kan kurang tahu juga apa mungkin karena di desa tersebut itu banyak yang ke Malaysia dan sebagainya, kan banyak yang terjadi ketika istri itu ditinggal kerja dengan suaminya keluar ke luar negeri, 3 bulan tidak dinafkahi, lalu kemudian selang beberapa bulan kemudian itu di belakang di rumahnya terus cerai dengan proses masa gitu. Jadi masa yang benar dan seperti apa? Itu pertanyaannya Muhammad Fadil Propo. Monggo. Perpisahan antara suami istri itu ada 3. Yang pertama talak, itu hak mutlak suami. Jadi seorang istri tidak punya hak talak sama sekali, tidak ada persentasenya. Jadi talak itu mutlak murni milik suami, hak milik suami. Jadi siapapun yang mau menceraikan, kalau suaminya tidak mengatakan talak, tidak bisa. 1. Yang kedua, ada faskhun, fasakh. Fasakh itu artinya istri mengajukan gugat ke pengadilan kalau di sini, atau ke qadhi, ke hakim. Baru setelah diproses maka suami mengatakan menyetujui. Itu fasakh. Yeah. Kemudian yang ketiga khulu namanya. Khulu itu artinya istri minta cerai dengan bayar. Jadi saya minta cerai dan saya siap membayar sekian. Itu khulu namanya. Nah, kalau itu terjadi, maka berpisahlah antara suami dan istri. Nah, kemudian yang pertama talak. Talak seperti tadi mutlak milik suami, istri tidak mempunyai hak sedikit pun. Kemudian fasa. Fasa itu kapan bisa dilaksanakan? Atau kapan seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai itu? Kalau atau apabila 2 hal tadi tidak terpenuhi. Kewajiban suami sudah tidak terpenuhi, sudah, kalau Sayyidina Umar memberi batas 4 bulan. 4 bulan. Ya. Ada ulama yang memberi batas 6 bulan. 7 bulan. Jadi sekitar itulah. 7 bulan atau 4 sampai 7 bulan. Kalau sudah tidak memberi nafkah selama itu, maka seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai. Yang menceraikan ya proses hukum itu, keputusan artinya. Kalau misalkan proses gugatannya itu si suami itu tidak menyetujui, artinya tetap mengaku bahwa si yang minta gugat itu istrinya, bagaimana itu Bu ya? Kalau suami mengaku seperti itu, maka harus diperbal, harus ditanya, apakah Anda selama ini memberi nafkah? Artinya apakah Anda selama 7 bulan memenuhi kewajiban Anda? Kalau tidak memenuhi, maka ditanya apakah sekarang siap untuk memenuhi. Kalau siap, ya tidak jadi cerai. Artinya proses fasa ini yang memutuskan pengadilan begitu? Pengadilan. Ya? Tapi harus ada persetujuan dari suami. Berarti adanya kedua belah pihak berarti. Iya. Iya. Jadi sesuai dengan pertanyaan kapan boleh, yaitu ketika suami tidak memenuhi kewajiban, itu boleh istri mengajukan gugatan cerai, atau dan bagaimana caranya? Ya diajukan. Jadi hakim yang menceraikan. Kewajibannya ada 2. Yang pertama nafkah lahir begitu. Yang kedua Bu ya? Yang pertama tadi firman Allah, bima faddalallahu bihi ba'dahum ala abadin, karena memiliki kelebihan. Artinya sesuai, ya betul-betul laki-laki. Kalau laki-laki tapi karakternya wanita, artinya katakanlah anin, tidak jantan,
Iya, iya, iya. Boleh Lemah istri. syahwat begitu Lemah ya. syahwat, boleh istri minta gugat cerai itu. Iya, 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 Ibu ya. Karena sudah tidak terpenuhi kewajiban. Bukan karena eh, tidak dikasih Nafkah. nafkah batin berarti, bukan Bukan. tidak dilayani secara batin, bukan. Bukan. Iya, 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 Bu ya. Karena suaminya tadi sudah lemah, tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang suami. Iya, iya, iya. Tak faddalallahu, artinya oleh Allah sudah dicabut kelebihannya itu. Tapi kalau memang hal seperti itu yang terjadi, ya kurang etis, kurang elok juga kalau seorang istri minta cerai kalau sudah lama, artinya Iya. sudah hidup lama minta cerai hanya karena itu. Iya, Ya, iya. kalau baru mungkin ya bagus. Tapi kalau sudah lama bertahun-tahun, ya tidak elok lah minta cerai karena itu. Dicarikan cara untuk bisa menjadi fahlun, menjadi jantan lagi. Iya, iya. Begitulah penyampaian dan penjelasan dari Dr. Ahmad Maskur LC MTHI. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua apa yang telah disampaikannya, terkhusus untuk penanya. Apabila ada sesuatu, ada hukum-hukum yang juga belum dimengerti secara detail, dipersilahkan monggo ditanyakan kembali. Dan untuk pemirsa, catatan Sang Kiai yang belum subscribe tentunya dipersilahkan subscribe untuk mendapatkan video kajian Al-Quran dari channel catatan Sang Kiai. Monggo jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.